Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bacaan yang menjadi renungan untuk ibadah keluarga terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia yang mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema kita hari ini, telah terjadi keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sering dalam menjalani kehidupan, ketika tantangan atau persoalan rasanya menjadi santapan setiap hari, kita mulai bertanya-tanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi pada saya? Jika Tuhan adalah jawaban dari setiap masalah, mengapa sampai sekarang Ia tidak menjawab doa-doa saya? Adakah yang salah dalam diri saya? Bukankah saya ini seorang yang taat beribadah, berusaha hidup benar? Namun mengapa saya harus seperti ini? Benarkah Tuhan itu ada? Jika Tuhan ada, kenapa Dia tidak bertindak meluputkan saya dari semua masalah ini? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Nabi Habakuk juga mengalami persoalan hidup. Dia bergumul akan kehidupan pribadinya dan keluarganya. Tetapi juga ia bergumul akan keselamatan bangsanya. Sebagai manusia sama seperti kita, ia juga mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang menekan berat itu, ia tidak menjauh dari Tuhan. Justru ia semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Ia menjadikan semua persoalan yang ada sebagai bahan perenungan diri di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang hendak Tuhan sampaikan kepadanya dan kepada bangsanya di tengah persoalan yang ada. Disinilah Nabi Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Allah atas setiap pertanyaan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan dan bangsanya dan juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Gambaran tentang tempat pengintaian atau menara jaga dan orang yang berjaga-jaga di dalamnya seringkali menjadi formulasi umum yang dipakai para nabi dalam menyampaikan pesan moralnya. Tempat pengintaian atau menara jaga serta orang yang ada di dalamnya adalah penggambaran dari sikap sabar dalam penantian atas tanggapan Tuhan terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Dalam keadaan apapun, memang kita diwajibkan untuk berdoa,
Kita seharusnya membangun komunikasi dengan Tuhan. Namun dalam doa-doa yang kita panjatkan tidak serta-merta mendapat tanggapan dari Tuhan. Dibutuhkan kesabaran dari sang pendoa untuk menanti jawaban dari Tuhan. Dengan penggambaran tempat pengintaian atau menara jaga serta orang yang ada di dalamnya, menunjukkan bahwa sang nabi pun menyampaikan doanya dalam rupa keluhan hati atas semua persoalan yang terjadi. Ia mempertanyakan keadilan Tuhan dan pertanyaannya mendapat jawaban dalam penantian yang penuh dengan kesabaran. Tuhan menjawab sekalipun jawaban atas doa dari Tuhan terlihat begitu lambat. Namun yang pasti, Tuhan akan bertindak dan akan menjawab doa kita sesuai dengan ukuran kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Habakuk dengan rendah hati dan setia menunjukkan sikap menanti jawaban yang akan diberikan Tuhan kepadanya atas pengaduan yang disampaikannya dengan penuh kesabaran. Habakuk yang ditunjuk Tuhan menjadi nabi memang merasa heran dan bertanya pada mulanya, mengapa Tuhan membiarkan adanya penindasan dan mengapa Tuhan memilih orang-orang fasik menghukum bangsa Yehuda. Pada ayat 1 menyiratkan bagaimana penyerahan diri Habakuk dengan tekun menantikan dan mengarahkan perhatiannya pada jawaban doa yang akan diperdengarkan baginya oleh Tuhan. Kemudian ayat 2-3, kita lihat bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Habakuk dan memintanya untuk mengukirnya pada loh-loh agar dapat dibaca semua orang. Tuhan berfirman bahwa penderitaan dan penghukuman mereka akan berakhir dan mencapai ujungnya. Tuhan menetapkan akan tiba saatnya penderitaan mereka akan selesai. Mereka harus menunggu saat tibanya penggenapan yang akan Tuhan sediakan itu. Umat diminta untuk bersabar dalam penantian, dalam pengharapan yang hidup bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya di waktu yang tepat. Nubuatan ini menjadi satu ujian kepada umatnya untuk melatih kesabaran dan iman mereka. Apakah mereka dapat bertahan dalam penderitaan itu di saat Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik di masa yang akan datang dan Tuhan yang berjanji itu akan menyelesaikannya. Orang yang sungguh teruji dalam iman kepada Allah akan menghargai firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Habakuk. Mereka yang beriman akan digerakkan untuk mempercayai Tuhan, sekalipun pada saat itu mereka dalam keadaan yang paling sulit. Di masa pembuangan saat itu, orang-orang benar memerlukan harapan dan penghiburan melalui janji-janji Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada konteks kehidupan kita sekarang ini, seringkali hal yang sama terjadi pada kita seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Saat keadaan jadi sulit dan seolah tidak akan bisa menjadi lebih baik, kita tentu akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita di saat kita adalah orang yang rajin berdoa dan rajin beribadah? Atau mungkin kita merasa kecewa saat orang yang jauh dari Tuhan malah terlihat lebih sejahtera daripada kita. Namun saudara-saudara, dari Nabi Habakuk kita belajar bahwa wajar jika kita merasa kecewa dan bertanya karena keadaan yang sulit bertubi-tubi dalam kehidupan kita, tetapi jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan mungkin memberikan ujian kehidupan kepada kita saat ini, tetapi ingat janji yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat Yehuda juga berlaku bagi kita, bahwa Ia akan mengganti segala susah menjadi suka. Tuhan akan memberikan keselamatan dan kebebasan kepada umatnya yang mau setia dan percaya pada janjinya. Walaupun jawaban doa saat ini tidak terjadi, pada saat yang akan datang, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, tepat menurut ukuran waktu yang ditentukan bagi kita.
Dan apa yang dilakukan Tuhan bagi setiap orang percaya jauh lebih baik dari apa yang bisa dilakukan dan yang dikerjakannya. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berserah kepada Tuhan dan ingat, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik kepada kita dan Ia berjanji untuk memulihkan keadaan kita ketika kita ada dalam tekanan dan pergumulan yang berat sekalipun. Tuhan Yesus memberkati.